Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video yang ke-50 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang penjelasan agungnya bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Kebetulan sekarang ini kita semua sedang ada dalam bulan Sya'ban 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Insya Allah dalam video ini saya akan ceritakan tentang keagungan bulan Sya'ban, keagungan nisfu Sya'ban, dan amalan-amalan yang dianjurkan dikerjakan oleh kita di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, juga tentang faidah-faidahnya. Dalam menyampaikan faidah ini atau video ini, insya Allah saya akan mengambil dari beberapa sumber kitab, antara lain dari kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Asy-Syafuri Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kitabnya seperti ini. Kemudian juga dari kitab Al-Ghunyah yang disusun oleh Ghausul A'dham Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu anhu. Kitabnya seperti ini. Ada juga dari kitab yang lainnya seperti kitab Is'adur Rafiq, kitab Durratun Nasihin, kitab Sahih Muslim, dan dari kitab Kanzun Najah was Surur yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Maki Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum. Sengaja saya sampaikan dulu sumber kitabnya dengan tujuan pertama supaya para sahabat yang mengamalkan lebih yakin dalam mengamalkannya, atau ada sahabat yang ingin lebih tahu lebih luas penjelasannya, tinggal silakan dicari dari kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Sebaiknya video ini disimak dari awal sampai akhir, karena dari satu alinea akan ada keterkaitan supaya bisa dipahami semuanya, sehingga bisa mengambil faidah baik daripada video yang saya share ini. Besar harapan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk semuanya. Pertama, saya akan menceritakan dulu tentang keagungan bulan Sya'ban dan amalan-amalan yang dianjurkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Diceritakan dalam kitab Nuzhatul Majalis halaman 194. An Anasin radhiyallahu anhu. Disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, fadlu rajaba, ari ngunggulanana bulan Rajab, ala sairis syuhur, ing atase sasesakna pirang-pirang bulan, iku kafadlil Quran, seperti ngunggulan Al-Quran, ala sairil kalami, ing atase sakabehna pirang-pirang kalam. Artinya unggulnya Rajab melebihi bulan yang lain, seperti unggulnya Al-Quran melebihi keunggulan daripada kalam-kalam selain Al-Quran. Wa fadlu Sya'bana, adapun keunggulannya bulan Sya'ban, ala sairi syuhuri, di atas keunggulan bulan-bulan yang lainnya, iku kafadli ala sairil anbiya, seperti
unggulnya derajatku, kata baginda Nabi Muhammad, melebihi derajat nabi-nabi yang lain. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur. Adapun keunggulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain, iku kafadlillah ala khalqi, seperti unggulnya Allah melebihi makhluk-makhluknya Allah. Seperti itu perumpamaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keunggulan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan yang lainnya. Berarti ini menunjukkan betapa agungnya bulan Sya'ban ini. Hadis kedua, wa anhu aidan, dan diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik pula, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna lima sumiya Sya'banu Sya'bana? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu mengapa bulan Sya'ban ini disebut bulan Sya'ban? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami semua, kata sahabat Anas, menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang lebih tahu. Qala, baginda Rasul menjawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Sya'ban dinamakan Sya'ban dikarenakan di bulan Sya'ban itu begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Itu dari hadis Rasulullah tentang keagungan daripada bulan Sya'ban, tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Diceritakan pula di dalam kitab Al-Ghunyah yang disusun oleh Ghausul A'zam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailan di halaman 341, kata Ghausul A'zam, Sya'banu khamsatu ahrufin. Huruf lafaz Sya'ban itu ada 5 huruf. Sya'ban, shin, ain, ba, alif, dan nun. Kata Ghausul A'zam, fasyinu minasyarafi. Sin itu adalah singkatan dari asyarab, artinya kemuliaan. Wal ainu minal uluwi, ainnya singkatan dari ulu, keluhuran. Wal ba'u minal birri, ba'nya singkatan dari birri, kebaikan. Wal alifu minal ulfah, alif daripada lafaz Sya'ban singkatan daripada ulfah, artinya kasih sayang. Wan nunu minan nur, adapun huruf nunnya singkatan daripada an-nur, yaitu cahaya. Fa hadhil ataya minallah lil 'abdi fi hadzal syahri, artinya 5 keunggulan, syaraf kemuliaan, ulu keluhuran, kebaikan, kasih sayang dan cahaya dari Allah akan dikasihkan kepada orang-orang yang memuliakan bulan Sya'ban ini. Itu tentang salah satu maziyah atau kelebihan daripada Sya'ban. Selanjutnya, bagaimana cara mengagungkan bulan Sya'ban ini? Apa saja amalan yang harus kita lakukan, yang bagus kita amalkan? Diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Pertama, kita itu dianjurkan sekali untuk melakukan saum sunnah di bulan Sya'ban. Adakah dalilnya? An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan? Baginda Rasul, puasa mana yang lebih unggul, yang sangat unggul setelah puasa Ramadan? Artinya setingkat di bawah keunggulan puasa Ramadan. Itu puasa apa ya Rasul? Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul menjawab, Sya'banu, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Man shoma min Sya'bana yauman, siapa orang yang berpuasa 1 hari saja di bulan Sya'ban dengan ikhlas hatinya karena Allah, mengharap rahmat Allah, haramallahu jasadahu 'alan nar,
maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang tadi masuk ke api neraka. Yang jelas ditambahi mungkin dengan menjaga diri dari maksiat, melakukan taat kepada Allah, dan tambah dengan nafilah melakukan saum Sa'ban walaupun cuma 1 hari, maka pahalanya balasan dari Allah, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan jasad orang tadi masuk ke dalam api neraka. Makanya mangga barangkali ada yang kuat untuk melakukan puasa, puasalah di bulan Sya'ban ini walaupun cuma 1 hari. Ada pula tentang keagungan puasa di bulan Sya'ban, diceritakan dalam kitab Sahih Muslim di jilid pertama. Kitabnya seperti ini, halaman 514, seperti ini kitabnya. Dalam sebuah potongan hadis, Dewi Aisyah radhiyallahu anha berkata begini, kata Dewi Aisyah, Ummul Mukminin, istrinya baginda Rasulullah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasul puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, dan tidak pernah aku melihat Rasulullah banyak saum-saum sunnah melebihi saum sunnah di bulan Sya'ban. Berarti ini satu anjuran yang sangat kuat agar kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, puasa sunnah. 1 hari mangga, 2 hari mangga, 3 hari mangga, atau seterusnya mangga, seperti itu. Cuma di dalam kitab fiqih diterangkan, di dalam kitab Sulamut Taufik atau kitab Is'adur Rafiq, bahwasanya kalau sudah masuk nisfus sani dari tanggal 16 Sya'ban ke sana, maka kita jangan melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban tersebut, kecuali ada 3 alasan. Pertama, kita sambungkan dengan hari sebelumnya, umpama kita tanggal 15 Ayyamil Bidnya kita berpuasa, kemudian tanggal 16-nya puasa, boleh itu puasa. Yang kedua, awli qada'in, atau karena kita ini qada', mau qada', seperti ada ibu-ibu atau ada kita juga laki-laki, kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan yang ke belakang, belum di qada', boleh kita melakukan qada' walaupun sudah tanggal 16 Sa'ban ke sana. Kemudian awan nadrin, atau karena satu nazar, ka'an nazar shaumul khamis masalan fawafaqu an nisfa, kita nazar akan puasa di hari Kamis umpama, kebetulan pas Allah kasih ijabah kita sesuai dengan nazar kita, Kamisnya itu pas tanggal 17 di bulan Sya'ban atau 16 bulan Sya'ban, maka boleh itu karena ada satu alasan, nazar. Awirdin, atau karena satu wiridan, kebiasaan kita, adat kita, kita ini suka puasa Daud, umpama sehari puasa sehari tidak, pas kita bagian puasa udah masuk nisfus sani, itu pun boleh. Atau kita mewiridkan puasa Senin Kemis puasa, pas kita mau puasa Senin Kemis udah masuk ke bulan Sya'ban tadi, ke tanggal 16 ke sana, maka itu pun boleh dikarenakan wiridan atau satu adat kita membiasakan saum sunnah seperti itu. Itu diterangkan di dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 196. Seperti itu para sahabat sekalian. Kemudian untuk niat puasanya bagaimana? Puasa sunnah Sya'ban misalnya, kalau dengan bahasa Arab seperti ini kurang lebih, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin min syahri sya'bana sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin min syahri sya'bana sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati, aku niat puasa di besok hari dari bulan Sya'ban, sunnah karena Allah. Kalau tidak hafal dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa kita saja, yang penting dalam hati. Untuk puasa sunnah, niatnya boleh malam, boleh juga siang, yang penting belum masuk waktu zuhur. Umpama kita malam tidak niat, lupa atau sengaja, pas udah siang, jam 8 kita mau puasa,
mangga niat walaupun jam 8. Yang penting dari fajar ke jam 8 tadi kita belum melakukan yang batalkan puasa seperti makan atau minum. Jadi sampai waktu zuhur masih bisa niat untuk puasa sunnah. Sahabat-sahabat YouTube, itu yang bisa saya sampaikan tentang keagungan daripada bulan Sya'ban, kemudian juga dengan amalan-amalan di bulan Sya'ban tersebut. Satu lagi tentang amalan Sya'ban, diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis bahwasanya Sya'ban itu adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi selain kita melakukan saum sunnah, hendaknya di bulan Sya'ban ini kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Mau yang pendek sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril mangga. Mau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mangga. Atau kita mau yang panjang silahkan. Yang penting perbanyaklah sholawat di bulan Sya'ban ini. Syukur-syukur punya target, saya pengen target sehari semalam dapat 1000 sholawat, atau 1 bulan ini saya akan menghatamkan 100.000 sholawat. Insya Allah menambah kebaikan untuk kita semua. Itu tentang amalan di bulan Sya'ban. Seperti Rajab sangat dianjurkan memperbanyak istighfar, Sya'ban sangat dianjurkan membaca sholawat, Ramadan sangat dianjurkan sekali perbanyak membaca Al-Quran. Jadi saum, perbanyak membaca sholawat, itu antara lain 2 amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban yang mulia ini. Selanjutnya tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu yaitu tanggal 15 daripada bulan Sya'ban ini. Kalau untuk tahun ini kebetulan awal Sya'ban ya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Kamis gitu. Jadi itu nisfu Sya'ban di tahun ini adalah malam Kamis di tanggal 15. Tentang keagungan daripada menghidup-hidup daripada malam nisfu Sya'ban, diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis di halaman 195, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Nabi bersabda begini, man ahya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda begini, man ahya lailatal idi, siapa orang yang menghidup-hidup di malam Id, malam Idul Fitri atau Idul Adha, walailatan nisfi, dan malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 daripada bulan Sya'ban, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka hati orang itu akan dihidupkan oleh Allah dikala hati-hati orang-orang, hati-hati makhluk sudah pada mati, artinya sudah jauh daripada hidayah, maka hati orang tersebut akan Allah tetap jaga sehingga menetapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang keagungan menghidupkan malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua disampaikan an Aliin, dari Imam Ali karramallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Imam Ali, baginda Nabi bersabda begini. Ini keterangan dalam kitab Durratun Nasihin halaman 222. Idza kana di mana-mana tinamu naon lailatun nisfi, malaman nisfu min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, faqumu mangkapek gerah hudang aranjeun kabeh, bangun, ambil air wudu, lakukan ibadah kepada Allah. Faqumu lailaha, hendaknya di malam tersebut perbanyak melakukan salat-salat sunnah, perbanyak kita membaca wiridan, membaca zikir. Wasumu naharaha, dan hendaknya kalian semua melakukan puasa pada waktu siangnya, berarti di hari tanggal 15.
Apa sebabnya? Fa innallaha ta'ala, karena satuhune malaikat yang ditugaskan oleh Allah, ay amrohu ta'ala, iku yang zilu turun ya malaikat yang ditugaskan oleh Allah fi tilkas saati, di jam tersebut, ila sama'id dunya, ke langit dunia, inda ghurubis syamsi, ketika matahari terbenam. Dikarenakan pada malam tersebut Allah akan merintahkan seorang malaikat agar turun ke langit dunia. Langit yang kita lihat di atas itu namanya sama'id dunya. Fayaqulu, kemudian malaikat yang ditugaskan oleh Allah tadi berseru, hal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'alahu. Wahai Bani Adam, wahai hamba-hamba Allah, aku ditugaskan oleh Allah, firman Allah, apakah ada orang yang punya hajat kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Wahal min mustaghfirin fa'aghfiralahu, dan apakah ada orang yang merasa banyak dosa kemudian mohon ampun kepadaku, firman Allah, fa'aghfiralahu, maka aku akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Wahal min mustarzikin fa'urziqahu, dan mungkinkah ada orang yang merasa rizkinya seret, mohon diluaskan rizki sama aku, firman Allah, maka aku akan berikan rizki yang mudah kepada orang tersebut. Sampai kapan malaikat berseru atas suruhan Allah, atas tugas Allah? Hatta yatlu'a, sampai terbit nawan al-fajru, fajar, sampai terbit fajar, sampai datang waktu subuh, malaikat tersebut berseru terus di atas langit dunia dengan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya di bulan Sya'ban perbanyak kita melakukan salat sunnah, perbanyak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu sahabat-sahabat sekalian tentang keagungan memuliakan malam nisfu Sya'ban. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban tersebut? Pertama, ada keterangan di dalam kitab, satu cara mengamalkan amalan malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan melakukan salat sunnat 12 rakaat. Salat sunnat 12 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti dibuat 6 kali salam. Mana keterangannya supaya sahabat yakin ketika mengamalkan? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, siapa orang yang melakukan salat lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, itsnatai asyrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad asyra marratin, di setiap rakaatnya membaca Fatihah 1 kali, membaca kulhu sebanyak 10 kali. Berarti 12 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Niatnya begini, usolli sunnata lailatin nisfi Sya'ban rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Begitu. Artinya dalam hati, aku niat salat sunnat nisfu Sya'ban sebanyak 2 rakaat, ikhlas karena Allah. Caranya seperti itu. Kemudian kita membaca Fatihah, mau baca doa iftitah dulu mangga, itu hukumnya sunnah hay'ah, tidak pun tidak apa-apa. Fatihah 1 kali, lanjutkan dan membaca qul huwallahu ahad, surat ikhlas sebanyak 10 kali. Begitu tiap rakaatnya sama. Sedua salam kita salam, 2 rakaat kita salam, kita berdiri lagi. Berarti dengan 6 kali salam, 2 rakaat, jumlahnya 12 rakaat. Apa faidahnya? Muhiyat anhu sayyi'atuhu, siapa orang yang melakukan salat sunat 12 rakaat di malam nisfu Sya'ban, muhiyat mangka bakal dilebur anhu tisi jalmi
naon sayyi'atuhu pirang-pirang kagorengan si jalmi, maka kejelekan orang tadi, dosa-dosa kecil orang tadi akan Allah hapuskan. Dan ada wa burikalahu fi umrihi, dan Allah akan menjadikan orang tadi barokah di dalam kehidupannya. Itu orang yang mengamalkan amalan-amalan 12 rakaat, melakukan salat sunat 12 rakaat di malam nisfu Sa'ban. Wa burikalahu fi umri, dan orang tadi akan Allah kasih barokah dalam kehidupannya. Hidup yang barokah itu mungkin hidup yang penuh ketenangan, selamat daripada musibah, keperluan-keperluan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas kita wafat membawa iman dan Islam dalam artian husnul khatimah. Itu mungkin kehidupan yang penuh dengan barokah. Itu cara memuliakan nisfu Sa'ban yang pertama. Yang kedua, bisa juga ini boleh dipilih, tidak perlu diamalkan semuanya. Kalau tidak mampu, pilih salah satu yang kira-kira kita mampu mengamalkan. Yang kedua, dengan cara melakukan sholat sunnat tasbih. Untuk sholat sunnat tasbih, saya sudah jelaskan di dalam video saya di channel Majmu'atul Fawaid. Silakan cari yang video ke-16, ada tagar 16, itu video tentang sholat sunnat tasbih. Kemudian yang ketiga, diceritakan cara memuliakan bulan nisfu Sa'ban, diceritakan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Maki Asy-Syafi'i. Cara memuliakannya, kata pengarang kitab Kanzun Najah, saya mendapat ijazah daripada Syekh Sayyid Sarif Badruddin bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Taqra'u, silahkan engkau membaca, ba'dal maghribi, setelah salat maghrib, surat Yasin, ing surat Yasin, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Jadi kata kitab Kanzun Najah, coba di malam nisfu Sa'ban setelah sholat maghrib, setelah ba'diyahnya, setelah wiridnya, kita baca surah Yasin sebanyak 3 kali. Sebentar 3 kali ya. Kemudian diniati al-ula biniyati tulil umuri ma'at taufiqi lit-ta'ah. Ketika kita membaca Yasin yang pertama, kita niati, ya Allah, saya membaca Yasin, dengan barokahnya Yasin ini semoga saya dipanjangkan umur dan dikasih taufik untuk melakukan ibadah. Itu yang pertama Yasinnya. Kemudian wasaniyatu biniyati daf'il bala'i wal ahati wasi'atir rizqi. Kita baca lagi Yasin yang kedua, niatnya, ya Allah, dengan bacaan Yasin ini aku mohon kepadamu agar dijauhkan dari balai, dari musibah, dari wabah penyakit, dan aku mohon si'atir rizki, aku mohon agar diluaskan rizki. Jadi biniyati daf'il bala wal ahad wa si'atir rizki, niat agar dijauhkan dari balai, dari wabah, musibah, dan memohon diluaskan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Yasin yang ketiga, biniyatil istighna anin nas wa husnul khatimah. Yasin yang ketiga, memohon kepada Allah, ya Allah, dengan barokah surah Yasin ini aku mohon agar aku dikayakan olehmu, dicukupkan kebutuhan hidupku, bisa memberi kepada sesama, tidak mengemis-ngemis kepada sesama, dan memohon kepada Allah agar andaikan diwafatkan, menepati wafat husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Itu cara yang disampaikan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur di halaman 165. Setelah selesai membaca Yasin 3 kali, lalu bacalah doa nisfu Sya'ban. Doa nisfu Sya'ban, para sahabat sekalian,
Kalau ada yang punya kitab seperti ini, namanya Majmu'us Syarif, bisa dilihat ada di halaman 101, ada doa Allahumma yadzal manni wa la yumannu 'alaika dan seterusnya. Nanti saya insya Allah akan tulis deskripsi untuk doa nisfu Sya'ban, tinggal diklik deskripsinya. Cara membuka deskripsi begini, ini mohon maaf masih banyak yang sering bertanya di WA, Kang, amalannya ditulis dong, padahal sudah ditulis di deskripsi. Begini, ketika video sedang diputar, kita ketuk judul yang ada di bawah video. Diketuk saja pakai jari, maka nanti akan muncul deskripsi, tulisan-tulisan yang saya sampaikan atau doa-doa yang saya sampaikan yang kira-kira sulit untuk dihafalkan, saya tulis. Membacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu 'alaika ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'am la ilaha illa anta dhahral lajin wa jaral mustajirin wa amanal khaifin, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca saja di deskripsi supaya tidak terlalu panjang seperti itu. Membacanya berapa kali? Boleh dibaca 1 kali atau dibaca 3 kali. Kita mohon kepada Allah, andaikan kita ini catat oleh Allah di dalam catatan orang-orang yang celaka, semoga Allah hapus, dipindahkan ke dalam buku orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Andaikan kita ini dicatat oleh Allah di bukunya orang-orang yang penuh kebahagiaan, maka semoga ditetapkan dan jangan sampai dihapus lagi, dirubah lagi. Seperti itu intinya daripada doa Lailatul Nisfi Sya'ban tadi. Yang terakhir, sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, cara melakukan menghidup malam nisfu Sya'ban itu dengan melakukan sholat sunat sebanyak 100 rakaat. Ini jarang sekali yang melakukan, tetapi kalau di thariqah seperti thariqah at-thariqah Qadiriyah An-Naqsyabandiyah, seperti di daerah kami ada, daerah saya ada, di pesantren Suryalaya, di pesantrennya Abah Anom di Suryalaya, itu biasa didawamkan setiap nisfu Sya'ban berjamaah melakukan salat sunnat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, 2 rakaat dibuat berarti 50 usolli sebanyak 50 salam. Bagaimana caranya dan apakah ini ada sumbernya atau tidak? Sumber daripada yang menerangkan salat sunnat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat ada di kitab Al-Ghunyah, seperti ini kitabnya. Ada di halaman 348. Jadi kalau ada yang kurang cocok, kurang pas, jangan menghujat, jangan mencaci. Karena ini pun ada sumbernya, ada dalilnya. Kita yang tidak mampu, amalkan yang kita mampu. Keterangannya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammas salatu al-waridah fi lailatin nisfi min Sya'ban. Adapun salat yang biasa dilakukan di malam nisfu Sya'ban, fahiya mi'atu raka'atin, maka itu dilakukan sebanyak 100 rakaat bi alfi marrah qul huwallahu ahad, dengan bacaan 1000 kali qul huwallahu ahad. Berarti bagaimana? Fi kulli raka'atin asru marratin. Artinya begini, salat sunat nisfu Sya'ban yang 100 rakaat itu begini, salat sunat 2 rakaat, setiap rakaatnya Fatihah 1 kali, qulhu 10 kali. Berarti dalam 100 rakaat membaca qulhu sebanyak 1000 kali. Niatnya sholli sunnata lailatin nisfi Sya'ban raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian baca Fatihah 1 kali, lanjutkan membaca qulhu sebanyak 10 kali. 2 rakaat kita salam, usolli lagi sampai mendapat 100 rakaat. Berarti 50 usolli, 50 salam. Di dalam 1 rakaatnya Fatihah 1 kali, qulhu sebanyak 10 kali. Berjumlah 1000 kali membaca qulhu. Apakah ini ada sumbernya juga? Ruwiya anil Hasan rahimahullah. Diceritakan dari Imam Hasan rahimahullah, annahu qala haddatsani salasuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
telah menceritakan kepadaku 30 orang sahabat. Bukan sedikit, 30 orang sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man shalla hadhihi sholata, bahwasanya siapa orang yang melakukan salat seperti ini fi hadhihi lailah, di malam ini, malam nisfu Sa'ban, nadarallahu ilaihi sab'ina nadratan, maka orang tadi akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat sebanyak 70 pandangan. Wa qadalahu, dan Allah akan menekani orang tadi bikulli nadratin sab'ina hajatan, dan Allah akan mengabulkan hajat orang tadi dengan satu pandangan rahmat sebanyak 70 hajat. Adnaha al-maghfirah, yang paling handap adalah pengampunan. Itu pengampunan ditingkatkan di bawah yang paling bawah. Bagaimana dengan tingkatan yang lainnya? Itu tentang keunggulan melakukan salat sunnat nisfu Sa'ban yang sebanyak 100 rakaat. Sahabat itu yang saya hormati, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan daripada kata-kata saya, bacaan-bacaan saya, mungkin karena kehilapan, bukan kesengajaan. Untuk lebih jelasnya mangga dicari di dalam kitab yang sudah saya sebutkan. Saya tidak melayani untuk berdebat. Yang ingin lebih tahu jelas mangga buka kitabnya, sudah saya sebutkan namanya, sudah saya cantumkan halamannya. Semoga video ini membawa keberkahan akhirat. Dan saya mengaturkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga channel ini membawa keberkahan dunia akhirat. Untuk para sahabat yang telah berkomentar dengan baik, mendoakan saya dan keluarga, mendoakan saya dan para sahabat-sahabat santri di sini, insya Allah saya aminkan. Komentarnya saya baca, tapi mohon maaf bila tidak semua komentar saya dapat balas dikarenakan kesibukan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.